Nah, yang seperti saya janjikan, saya akan ngobrol bareng bersama mantan pelaku narkotika dan orang yang sedang menjalani rehab, artinya ingin pulih lagi kehidupannya. Di samping saya ada 3 orang yang masing-masing profil berbeda. Ya, selamat malam nih abang-abang. Malam. Jadi saya dapat kabar ini. Di sini ada yang sedang rehab, Ya, saya. ada yang sudah selesai rehab. Kalau abang sendiri ini rehab, bang ya? Iya, ya. Ini adalah seorang pria berinisial W yang statusnya sekarang ini sedang rehab, artinya pemulihan, ingin berhenti dari pengaruh narkotika. Nah, abang ini latar belakangnya apa ini, abang? Dulu pertama kali gunakan narkoba. Benar. Ya sebenarnya sih masalah sepele, saya gagal nikah waktu itu. Cuman saya salah untuk bercerita lah gitu dengan lingkungan orang yang kebetulan juga pemakai, hingga waktu pada saat itu mereka mengajak saya untuk menggunakan, kurang lebih seperti itu. Apa barang yang abang pakai pertama kali? Pertama kali saya menggunakan sabu. Pertama kali saya. Ya. Itu tahun berapa, bang? 2019. Sebenarnya saya berkecimpung di bukan berkecimpung ya, maksudnya tahu narkoba itu sebenarnya udah dari 2010. Bahkan saya umur 25 tahun, 2010 itu saya masih sekolah lah ya. Cuman teman-teman saya itu dulu pengguna narkoba, saya sering nemanin mereka gitu kan. Kayak ibaratnya ngontrol mereka lah gitu. Tapi selama 2010 sampai 2000 Nggak makai ya. Sama artinya merasakan itu merasakannya narkotika di tahun 2019 ya. Dikarenakan faktor gagal nikah. Gagal nikah. Itu taunya narkotika pun dari pelaku narkotika, Ya. bukan tahu sendiri ya, bang? Bukan. Nah, ini seiring berjalannya waktu, itu abang di 2019 abang merasakan itu gimana narkotika. Lantas abang ini gimana perharinya itu harus mengkonsumsi sabu berapa banyak? Saya dari 2019 itu sampai 2021 sebelum saya masuk pasca rehab ya, masuk rehab, itu saya hampir setiap hari menggunakan narkoba. Setiap hari? Hampir setiap hari. Kalau diukur berapa itu, bang? Satu hari itu berapa takarannya? Setengah kilo apa? Setengah G. Setengah G. Jadi abang uang pribadi? Uang pribadi. Nah, abang punya latar belakang apa? Saya punya usaha lah. Sewaktu punya usaha itu, sewaktu mencobain narkotika itu, abang udah sebagai pelaku wirausaha. Iya. Artinya berapa uang gitu per hari yang abang harus kucurkan untuk narkotika? Mungkin sekitar 1 juta mungkin. 1 juta per hari? Iya, setiap satu hari. Wow. Itu tanpa ada rasa ingin berhenti, bang ya? Itu selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun berjalan, baru mulai muncul saya rasa saya mau berhenti itu ketika saya merasa lingkungan saya udah mulai menjauh. Tapi dorongan, maksudnya gini, saya mencoba menceritakan ke orang tua saya gitu kan, tentang apa yang sudah saya rasakan, tapi ya orang tua mungkin masih belum bisa menerima gitu kan. Sampai akhirnya saya masuk di rehabilitasi. Jadi waktu itu saya sudah sempat meminta orang tua saya untuk direhab gitu, tapi orang tua saya masih belum mau untuk merehab saya waktu itu. Belum mau menerima kenyataan anaknya iya. seperti ini, abangnya. Abang tadi ingin rehab. Akhirnya abang rehab. Terus abang sekarang ini udah menikah? Belum menikah. Apa tunggu selesai masa rehab atau gimana, Bang? Jadi selama saya ketergantungan dengan narkoba itu, ya untuk memikirkan menikah itu tidak ada. Tidak ada lagi. Jadi kayak fokus untuk narkotika. Ya, untuk narkotika. Di situlah juga saya ngerasa kayak ya hidup kita kan harus terus maju gitu kan. Abang melihat narkotika di Jambi ini gimana, Pak? Gampang dimiliki? Gampang dimiliki.
gampang dimiliki. Gampang dimiliki. Gampangnya seperti apa, Pak? Saya menggunakan narkoba itu di Bandung sama di Jambi ya. Jadi ada 2 kota gitu. Tapi justru menurut saya malah lebih mudah untuk mendapatkan narkoba itu di kota Jambi. Menurut salah satu orang yang ada di samping saya, bahwa narkotika di Jambi lebih gampang didapati daripada di luar provinsi Jambi. Itu narkotika jenis apa, Bang? Sabu-sabu. Sabu-sabu. Gampangnya seperti apa? Apakah datang suatu tempat berserakan itu sabu tinggal milih aja? Atau gimana, Bang? Dulu ya ada satu daerah di Jambi kan yang kita bisa tinggal datang sana langsung beli gitu ya. Tapi pun sekarang meskipun tempat itu tutup, bisa cuman tinggal dari telepon. Dari telepon langsung didatangi, dari telepon langsung didatangi, dari telepon langsung dianterin gitu. Jadi kayak mungkin kalau kemarin saya sebelum direhab itu merasa lebih mudah waktu saya sudah diantarin itu gitu kan. Dan itu bukan cuma satu orang yang menawarkan, mungkin bisa kayak dalam satu hari itu saya mungkin bisa nyobain narkotika itu dari 8 tangan orang berbeda-beda lah. Cita-cita Abang apa ini, Bang? Ya, untuk gambaran saya ke depan ya secara singkat, saya mungkin salah satu dari beberapa pecandu yang cukup cepat untuk menyadari bahwa narkotika itu merusak jiwa kita gitu kan. Rencana dan harapan saya setelah saya keluar dari rehab ini, saya ingin membagikan cerita kesedihan saya ini kepada orang-orang yang masih mungkin menggunakan narkoba ataupun orang yang belum menggunakan narkoba, jadi mereka tidak untuk menggunakan narkoba gitu. Ya saya rencana mau keluar dari tempat rehab ini nanti mau minta diarahkan untuk saya dijadikan konselor adiksi gitu. Cita-cita yang mulia. Meskipun Abang pernah terbelenggu dalam hitamnya kehidupan Abang, tapi Abang masih punya cita-cita mulia. Betapa indahnya membuat orang lebih berharga. Lantas pemirsa, saya ada ini 2 pria ganteng juga. Tidak hanya 1 pria ganteng, tapi ada 2 pria ganteng lagi yang juga hadir di sekitar saya. Nah, ini tadi Abang saya kenal adalah mantan pecandu narkotika. Beliau adalah pria berinisial W. Lantas Abang gimana, Bang? Juga mantan pecandu narkotika. Saya mantan pecandu narkoba. Beliau adalah pria berinisial Z. Kita akan mengulas lebih lanjut. Abang kenal narkotika Bang W. Abang inisial W kenal narkotika bagaimana awal mulanya, Bang? Sebenarnya kalau dibilang salah tongkrongan, salah jalan, ya itu berawal dari situ kalau orang bilang. Tapi terkadang manusia itu kan suka mengejar sesuatu kesalahan tanpa berpikir ini kenapa orang melakukan suatu kesalahan, sehingga bentuk pelariannya itu ya ke salah tongkrongan. Saat itu kan masih muda ya, jadi jiwa-jiwa hero-nya itu sangat tinggi. Jadi kita tuh besar di jalanan, tapi tidak di kota Jambi saat itu. Kita di kota P. Itu suatu jalanan itu tidak ada yang kenal dengan rombongan kamu, bukan geng kita. Jadi kita satu rombongan yang merasa satu nasib dengan permasalahan yang sama. Kelompok ternama lah ya. Ya, Gitu ya. ya, dengan permasalahan yang sama sehingga kita membentuk suatu kesatuan saat itu. Nah, saya belum seperti itu sudah hampir 7 tahun di jalanan. Sempat nyaris putus sekolah saat itu. Tidak ada yang peduli. Abang masih sekolah udah mencoba Saya narkotika. masih sekolah, ya. Narkotika apa yang Abang pakai, Bang? Saya saat itu zaman itu belum ada sabu-sabu. Kita menggunakan ganja, ekstasi, terus dulu tahu zamannya. Wah, udah berbagai macam dimensi yang Abang kuasai waktu Ya, itu ya. belum lagi dengan alkoholnya kan. Singkat kata nih, Bang, kenapa Abang harus meyakinkan diri aku harus keluar dari narkotika? Apa yang mendorong kalian? 2003 itu terakhir kita pakai. Kita ada 5 orang, Bang. 5 orang saat itu
kita udah nggak sanggup lagi berjasa masyarakat. Desember 2003 kita akhiri semua. Saya bilang, ayo tahun baru 2003 2004 kita habisin semua di sini. Besok kita jalan masing-masing. Saat itu memang udah berbagai macam dimensi kita jalani malam itu. Satu tewas Karena narkotika. enggak bukan. Terus efeknya masih bang, cuman karena niat yang kuat demi teman tadi sudah nggak ada, karena niat kita bagus. Saya nggak sempat direhab bang, cuman ya itu saya bilang sama ibu, saya pengen sembuh. Apapun yang terjadi sama saya, apapun bentuknya, jangan bukakan pintu, biarkan saya sendiri. Saya mau nangis, saya mau meraung, biarkan. Satu kata atau satu kalimat atau sepenggal kalimat terhadap masyarakat yang belum narkoba, yang belum kena narkoba, ataupun terhadap masyarakat yang masih gagahnya, masih happy-nya dengan narkotika. Apa kata abang, Bang? Buat saudaraku, bagi yang belum dengan narkoba, percaya sama saya, nggak ada manfaatnya. Kamu tahan diri kamu sekuat apapun, walaupun bentuknya itu, godaannya itu seindah apapun yang dibilang, jangan percaya. Sekali kamu menggandeng narkoba, itu akan selamanya kamu akan terus jatuh ke tempat yang paling dalam. Kamu nggak akan bisa bangkit lagi. Kuatkan niat kamu. Lawan narkoba itu. Narkoba itu nggak ada manfaatnya. Buat teman-teman yang sudah terlanjur menikmati narkoba, nggak ada obat yang lain selain kekuatan diri kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Kalau kita harus keluar dari itu, Tekad berarti, Bang. Tekad ya, jauh tekad yang Bang. kuat itu adalah obat. Walaupun nanti kalian akan merasakan efeknya. Sakit, memang sakit, tapi percayalah, tubuhmu pasti akan pelan-pelan akan memulihkan diri sendiri. Peran penting juga menurut saya supaya bisa kita lihatlah sama-sama pecandu narkoba ini. Jangan dijauhi tapi dibina. Jangan dijauhi, dinasehati. Yang nggak biasanya ke masjid disuruh ke masjid. Misalkan gitu kan. Ini hari Jumat, sholat Jumat dulu. Antarkan dia ke kehidupan yang baik. Antarkan dia kehidupan yang lebih baik. Kalau dia nggak bisa menjalankan 5 waktu, hari Jumat itu aja yang penting harus kita jalani, kan seperti itu, Bang. Pemirsa, ini adalah 3 di antara pelaku narkotika yang keluar dari jalur itu, yang kembali ingin menjadi kehidupan yang lebih baik. Pemirsa juga harus tahu, narkoba, narkotika dan obat-obatan berbahaya telah dipertegas bahwa adalah berbahaya. Tidak ada satupun yang berbahaya menguntungkan. Berbahaya akan mengantarkan kita ke dalam keburukan. Saatnya tidak mengenal narkoba, saatnya menjauhi narkoba. Demikian acara DM hari ini. Sampai jumpa di pekan depan di segmen-segmen lainnya. Ayo follow Instagram dobrakjambitv.official. Ikuti juga akun Facebook bernama Jambi TV. Like dan subscribe YouTube Jambi TV. Anda juga bisa menyaksikan acara kami melalui handphone, komputer, laptop, gadget, dan perangkat elektronik lainnya dengan link stream.jambitv.co.id. Jambi TV, era digital media.